ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحسن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membuka pembahasan kita dari Kitabut Thaharah, yaitu kitab terkait dengan kesucian. Dan di hadis yang pertama bisa kita dapati hampir di semua kitab-kitab fikih itu pasti diawali dengan permasalahan niat. Hadis niat itu hampir senantiasa disebutkan di awal penyusunan sebuah kitab. Kenapa Bapak Ibu? Karena saking pentingnya kedudukan niat, semua perkara itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Langsung saja kita baca sebuah hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan apapun itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan nanti setiap orang pasti akan mendapatkan balasannya sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasulullah setelah memberikan kaidah tadi, beliau memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang dia itu berhijrah karena demi mencari ridha Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan dinilai karena niat lillahi ta'ala dan karena perintah dari Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia berhijrah tapi tujuannya untuk mencari kehidupan dunia, awimra'atin yankihuha, atau karena dia mengejar wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Hadis ini ada sabab urutnya Bapak Ibu. Sabab urut niku seperti sabab nuzul tapi untuk hadis nih. Ya syukran jazakallahu khair. Matur suwun. Jadi ada seorang wanita namanya Ummu Qais Bapak Ibu. Ummu Qais niku dikejar-kejar sama seorang laki-laki. Pingin menikahi dia. Tapi Ummu Qais posisinya sudah mau pindahan ke Madinah. Karena dia ingin berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mensyaratkan kepada laki-laki tersebut, kalau kamu ingin menikahi aku, silahkan kamu juga harus hijrah ke Madinah. Nah maka orang ini berhijrah ke Madinah, motivasi utamanya adalah agar bisa menikahi Ummu Qais, sehingga nanti setiap orang yang berhijrah karena bukan lillahi ta'ala atau karena alasan dunia yang lainnya, dia nasibnya seperti laki-laki tadi yang mendapat lakop muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Dan sekarang banyak Bapak Ibu, kita ini dihadapkan kepada kebaikan-kebaikan yang terkadang niatnya tidak tulus gitu ya. Ngasih bantuan sosial tapi ada embel-embelnya gitu ya. Ngasih sesuatu tapi ada udang di balik batu, di balik rempeyek ya. Tapi kita akan membahas hadis ini sesuai dengan tinjauan ibadah ya. Syekh Abdullah Adibasam beliau menjelaskan dari hadis ini, yang pertama, jadi nanti kita modelnya baca hadis terus poin-poinnya pelajarannya apa gitu nih Bu, Pak nggih. Yang pertama adalah anna madaral a'mali 'ala niyat sihhatan wa fasadan wa kamalan wa nuqsan wa ta'atan wa ma'siyatan. Faman qasada bi 'amalihi ar-riya asima wa man qasada bil jihadi masalan i'la'i kalimatillahi faqat kamula sawabuhu. Beliau mengatakan bahwa sumber perbuatan seseorang itu berputar pada niatnya. Jadi sumber perilaku seseorang itu pasti ada niatnya. Dia itu tujuannya apa? Nggak mungkin jenengan niku nyekolah ke anak. Nek dulu niku kan wajib belajar 9 tahun nggih Bapak Ibu nggih. Nek 9 tahun itu berarti cuman SD kali SMP. Nah niki lulusan SMP iso apa nek sakniki? Ya. Berarti nggih sakniki SD, SMP, SMA, kuliah 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 12 plus 4 16 tahun pendidikan formal. Nah niki nanti niat Anda banting tulang itu sangat mempengaruhi pahala Anda di sisi Allah nanti. Nek jenengan tujuannya nyekolah ke anak gen deknen uripe sisuk kepenak, uripe dunya maksudnya nggih. Ora kaya bapake, gen entuk pekerjaan. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Nanti jenengan nggih cuman mendidik seseorang jadi pekerja tok gitu. Jadi karyawan. Niku eman-eman lain jenengan itu banting tulang gitu. Tapi kalau nyekolahkan itu sebagai tanggung jawab Anda sebagai ayah, karena Anda adalah pemimpin yang besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian jenengan pingin membekali anak jenengan dengan ilmu, karena barang siapa yang ingin kehidupan dunia wajib dia punya ilmu, barang siapa yang pingin kehidupan akhirat wajib dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin dua-duanya maka juga wajib punya ilmu. Intinya jenengan pingin menjadikan anak yang jenengan sebagai orang yang berilmu, bahkan jenengan memandang anak ini adalah investasi akhirat saya karena dia termasuk amal jariyah. Nah
pola pikir ukhrawi, basic akhirat dengan basic dunia niku benten. Makanya nanti akan terlihat bagaimana Anda mengarahkan anak Anda itu sekolahnya, apakah orientasinya hanya lulus yang penting iso untuk kerjaan atau lulus jadi manusia yang bermanfaat. Nah, ini akan sangat mempengaruhi. Dan nanti setiap rupiah yang Anda keluarkan juga ada hitungannya di sisi Allah, tergantung niatnya. Nah, di dalam ibadah nanti niat akan mempengaruhi pertama sihatan wa fasadan, apakah dia ibadahnya sah atau rusak. Contohnya sholat, apakah dia itu niat karena sebagai kewajiban penghambaan terhadap Allah, ketundukan, bukti tunduknya kita kepada Allah, atau hanya karena paksaan orang tua misalkan. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Kamalan wa nukson, sempurna atau kurangnya, sama-sama ke masjid tapi niatnya nanti berbeda-beda. Nah, maka nanti pahalanya nggih sempurna tidaknya sesuai dengan niatnya masing-masing. Bahkan bisa disebut ketaatan atau kemaksiatan juga nanti tergantung niat. Contohnya jenengan beli peso ya. Beli peso niku nek niate untuk motong sayur nggak masalah. Bahkan kalau sayur yang jenengan potong itu untuk dimasak bagi orang-orang miskin gitu, maka nanti berpahala. Tapi kalau misalkan beli peso untuk menusuk orang, untuk kejahatan, maka nanti jatuhnya maksiat, dosa. Kayak kemarin Bapak Ibu lagi rame masalah fatwa MUI keharaman sound horeg. Mbah jenenge horeg apa horeg, saya nggak tahu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang mengkritisi bahkan ngece MUI dengan mengatakan nek nggo aku son horeg kuwi ora haram wong ora dipangan kok gitu misalkan itu. Mohon maaf nggih, dalam pembahasan keharaman son horeg itu letak keharamannya bukan di soundnya gitu. Nek sound niku ora ana hukume kados mukabir sound niki yang ada di masjid, mic ini itu nggak ada hukumnya karena dia wasilah, hukumnya sesuai dengan niate sing nganggo. Nek jenengan son gode-gode niku nggo nyetel murotal gitu, niku nggih mboten napa-napa. Ning ya apa ana wong nyetel son horeg niku murotal gitu nggih. Nggak ada, kurang gawean gitu, malah kerupiah kabeh gitu nggih. Yang ada yang namanya son horeg itu mesti nanti akan diikuti dengan kemaksiatan yang lain. Mohon maaf nggih, jenenge ibadah kali maksiat niku mesti sak paket. Jenengan nek salat nang masjid mesti otomatis mungkin salat sunah, terus zikir, terus ngaji, terus napa niku kajian. Nah niku karena nek jenengan teng masjid niate awale salat mungkin akan mengundang teman-teman ketaatan yang lain. Bahkan jenengan duduk teng masjid tok nunggu adzan niku ya wis dihitung pahala gitu loh. Begitu juga kemaksiatan. Kemaksiatan niku akan mengundang teman-temannya yang lain. Dulu enten wong dikasih pilihan, meh ngombe, zina apa mateni bocah gitu ya. Dia mengambil yang paling kecil, ngombe khamr. Ning ternyata ngombe khamr menjadikan dia hilang kendali dirinya, akhirnya berzina. Setelah berzina dia sadar ada yang menyaksikannya, anak kecil, akhirnya dibunuh. Nah ini minum khamr itu disebut umul khobais, biangnya kejahatan karena dia mengundang yang lainnya. Son horeg nggih ngoten niku. Nek ana son horeg mesti ana biduan. Neng biduane sanes sing nyanyi-nyanyi biasanya Ibu, sing tukang joget gitu. Walaupun saya juga nggak tahu nggih, tapi
Napa niku biasane niku nek sing teng napa niku teng Jawa Timuran niku nggih enten sing wong wedoke do karnaval ning do joget. Joget. Kira-kira jilbaban mboten? Wah. Yo ora ana sing delok nek jilbaban gitu apa. Apa neh yo apa ana sing sadaran yo gak ada gitu. Sing ana nggih mesti dandan macak menor gitu nggih. Nah, kemudian setelah itu pasti akan mengundang ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Durung kok mesti do gelut nek rebutan wedokan napa pripun. Ngono sing ngombe, nggawa ombe-ombenan barang gitu. Dan kemudian nanti sing paling parah niku kadang efek dari sonnya itu bikin kaca-kaca pada pecah. Bahkan sing paling konyol niku gapurane digempur gara-gara ora iso nggo lewat sone niku. Nah ini kan sudah logikanya sudah pada rusak kayak gini. Nah, tapi nggih ngeten iki masih enten sing membela Bapak Ibu. Dengan alasan loh, itu kan nanti ada yang jualan di sana. Kemudian memutar roda ekonomi ya dan sebagainya lah gitu. Itu namanya zukhrufal qawli minal ghurur gitu ya. Jadi itu perkataan-perkataan indah sing menipu gitu ya. Terkadang kita itu enggak meninggalkan kemaksiatan keharaman karena dibungkus sama syaitan dengan alasan-alasan yang seolah-olah itu masuk akal gitu ya. Ya, tapi nggih ngoten niku Bapak Ibu. Senantiasa di mana ada al-haq pasti juga ada al-batil. Nah, itu akan terus bergelut gitu. Kemudian selanjutnya, jadi itu tadi ya, son niku tergantung niate jenengan tuku nggo apa? Nggo nyetel murotal, nggo melatih hafalane anak nggih pahala. Nek nggo nyetel dangdutan gitu nggih, maka itu melalaikan gitu. Apalagi ngantek tanggane keganggu gitu. Nah, itu semakin menambah kemaksiatannya. Nah, jadi nanti niat itu akan menentukan juga. Kemudian selanjutnya yang kedua, annan niyah syartun asasiyun fil amali. Sesungguhnya niat itu adalah syarat asasi dalam beramal. Walakin bila ghuluwi fi istihdhariha yufsidu alal muta'abbid ibadatahu. Tapi jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan nanti justru merusak ibadah. Saya pernah melihat orang niku takbir salat ngantek ping 7 Bapak Ibu. Goro-goro ngepaske niate kalih opone ngoten niku. Nah, niku hulu kayak gitu nggih. Jadi niat itu tidak boleh berlebihan dalam istihdhar, dalam menghadirkannya. Sing penting niat niku jenengan mengerti sakniki niku jek napa arep ngopo sing dilakoni napa. Wis niku wis niat niku. Nek terlalu berlebihan nanti malah memberatkan. Misal kudune maca niat kuwi kudu pas napa niku, tangane ning dhuwur napa pripun ngoten niku nggih. Nah, niku memberatkan kayak gitu, nggih. Walaupun nanti kita akan bahas hukum tersendiri terkait dengan at-talaffuz bin niyah, yaitu bagaimana kalau niat itu dilafazkan gitu ya. Tapi intinya tidak boleh berlebihan dalam menghadirkan niat. Kemudian yang ketiga, an-niyah mahalluha al-qalb wa lafdhu biha bid'atun. Sesungguhnya niat itu tempatnya adalah di hati dan melafadzkannya adalah bid'ah menurut Syekh Abdullah Ali Basam ya, karena memang Rasulullah itu tidak pernah melafadzkan niat kecuali pas ibadah haji. Haji niku lafadznya niatnya dilafadzkan labbaik Allahumma labbaik sampai akhir ngaten nggih. Labbaik Allahu umrotan, labbaik Allah umrotan wa hajjan misalkan. Nah, jadi nanti pembahasan talafut bin niyah memang ada perbedaan pendapat, tapi semua ulama sepakat yang dinilai oleh Allah itu bukan yang di mulut tapi yang di hati. Adapun seandainya ada yang melafadzkan niat, itu hanya menguatkan apa yang
hati, hanya membantu agar hatinya itu hadir, saya ini sedang sholat apa gitu nggih. Karena ngeten, kadang yono wong sing asal napa nggih, asal sholat mak bludus ngoten mawon, mlebu tanpa dia napa niku memahami niki sholat apa gitu. Niku nggih, nek niku terlalu meremehkan Bapak Ibu. Makanya ada sebuah nasihat dari para ulama itu, kalau mau mengerjakan sesuatu, coba berhenti sejenak, kemudian kamu renungkan kamu lagi ngapa, untuk apa gitu. Karena nek jenengan niku sholat asal sholat wae, kadang yo pikirannya niku teng pundi-pundi, hatinya nggak hadir gitu. Nah niki sehingga nanti akan sangat berpengaruh pada pahala yang Anda dapatkan. Nah memang nggak bisa dipungkiri, melafatkan niat ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi ala kulli hal semuanya sepakat bahwa sing dinilai oleh Allah apa yang di hati. Jenengan meh ngomong lillahi ta'ala ping 1000, nek neng atine niku pingin didelok tiang, nah itu masuk ke dalam perbuatan riya. Riya niku syirik kecil. Kenapa? Karena jenengan melakukan ibadah bukan karena Allah. Kemudian yang keempat, wujubul hadri minar riya was sum'ah wal amal li ajli dunya madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah. Kemudian yang keempat, wajibnya berhati-hati, waspada terhadap penyakit-penyakit yang bisa merusak niat. Paling mudah adalah penyakit riya dan sum'ah. Menjaga niat niku mboten pas ibadah tok Bapak Ibu. Menjaga niat itu sebelum ibadah, saat ibadah, bahkan setelah selesai ibadah. Jenengan haji ngedol sawah, ngedol nopo-nopo, bar kuwi balik saka haji, nek undangan ra ditulis haji mutung. Nah iku niatnya berarti salah gitu. Karena haji jenengan pingin mendapat gelar haji, kiai haji gitu. Nek umroh ya kiai umroh berarti gitu. Tapi itu juga nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Niku nek hitam putih ya iso dinilai bid'ah kayak gitu niku. Tapi kan itu bukan ranah ibadah ya, dalam artian itu hanya sebutan. Tapi yang jelas itu salah satu indikasi bahwa kita tetap harus menjaga amalan pasca ibadah. Terkadang kita itu gara-gara dikasih kesempatan oleh Allah bisa ibadah lebih baik dari orang lain, itu menjadi potensi kita memamerkannya Bapak Ibu. Jenengan sedekah 10 yuto diumumkene hamba Allah, gen ora riya gitu. Ning jawil tanggane kuwi aku lho mau sing hamba Allah gitu. Ya itu sama aja. Nah itu. Atau jenengan merasa lebih baik karena bisa melakukan lebih hebat dari yang lainnya. Nah niki hati-hati. Jaga niat itu memang sangat sulit. Bahkan banyak para ulama salaf itu mengatakan bahwa hal yang paling susah untuk diobati niku nggih niat. Karena niat niku kadang disusupi riak niku sangat napa nggih? Halus sekali Bapak Ibu. Apa nek saniki zamane update status. Kabeh niku seolah-olah apa wae pingin di statuske gitu, di storyke, di ketokne. Nah niki nek jenengan hobi ndeloki ngeceki status sing ndelok aku wong pira ya, sapa wae ya. Nah, niku hati-hati, niku berarti ada terselip sebuah rasa ingin dilihat atau ingin disanjung. Nah, nek sum'ah niku bedane indranya pendengaran. Maksudnya jenengan pamere niku dengan memperdengarkan atau jenengan menceritakannya. Nek riya itu kan memperlihatkan. Ya. Nek sum'ah itu mendengarkan, memperdengarkan. Ya. Nah ini kadang ya kecenderungan orang ini nek sing senengane cerita gemede niku berarti ya sum'ah wonge gitu. Senengane membanggakan apa yang telah dia capai. Nah itu hati-hati.
itu bisa menggugurkan, menghanguskan apa yang telah kita kerjakan, Bapak Ibu. Nggih. Hubu syuhrah, nggih, bener. Hubu syuhrah niku seneng nek popularitasnya naik. Nah, makanya jenengan itu Bapak Ibu justru memakai pakaian-pakaian, sandangan-sandangan sing marake didelok wong niku ora oleh malahan. Misalnya ngeten nggih. Pakaian kebiasaan di sebuah daerah niku nek teng Solo niku kan wis biasa wong nggo gamis nggih. Ya. Terus jenengan masuk ning desa sing biasane wong ki ora ana sing gamisan. Lah jenengan kok mlebu ning desa kuwi gamisan gitu nggih. Nah, niku sebenarnya kurang disukai karena nanti akan menarik perhatian. Nek dakwah niku malah apike nggo pakaian setempat gitu. Kecuali nek daerah itu sudah biasa dengan napa niku pakaian-pakaian Islami gitu nggih. Nah, maka jangan heran kalau ustadz-ustadz sekarang pakai batik, pakai peci songkok gitu. Saya pernah Bapak Ibu di kampung nganggo peci Afgan gitu. Ngertos peci Afgan mboten? Di sini ada nggak ya? Sing koyok topi pramuka niku lho Bapak Ibu. Niku malah dideloki cah cilik-cilik sak kampung gitu. Kuwi masih salat tok nggo topi pramuka gitu. Nah, itu hati-hati. Kadang kita itu pingin menampakkan agama kita tapi terselip gen ketok soleh atau apa gitu ya. Jadi ya mohon maaf, itu kadang walaupun kita tidak bisa menghukumi niat seseorang ya Bapak Ibu, kita juga nggak bisa menyalahkan orang seneng pakai kemana-mana pakai gamis, ya silahkan nggak apa-apa gitu. Sing penting hati-hati, jangan sampai niatin jenengan itu menjadi pingin didelok, pingin ketok luwe soleh gitu nih. Apalagi mohon maaf kalau misalkan jenengan itu kapasitasnya itu belum mencukupi untuk menjadi sebuah teladan gitu. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, jenengan nek pakaiane Islami kudu konsekuen perilakunya ya Islami. Karena jenengan itu membawa nama Islam, ya. Jangan sampai nanti gara-gara pakaian Anda yang Islami terus Anda melakukan kesalahan, nanti yang dicibir sama orang-orang itu justru pakaiannya, Islamnya gitu. Alah kae lho, wong jilbaban gede wae ya senengane njikuki barang gitu. Karena memang biasanya wong maling-maling niku nek neng supermarket niku nggo jilbab sing gede-gede kan iso njikuki napa niku Bapak Ibu. Ngumpetke barange gitu nih. Nah niki kan hati-hati. Kita itu nggak boleh napa niku hubbu syuhrah tadi, mencintai popularitas, tampil beda, tapi niate nek niate syiar niku nggih insyaallah nggak apa-apa. Tapi kan syiar karo pamer iki kacek sithik biasanya Bapak Ibu. Ya banyak tasyiatun nafas, memang harus napa niku ati niku kudu diresiki tenan nggih. Karena kadang kita niku motivasi-motivasi itu harus direnungi. Kemudian selanjutnya wujubul i'tina bi a'malil qulubi wa muraqabatiha. Wajibnya kita perhatian dengan segala amalan hati. Nah, tadi niku yang kita bicarakan semuanya amalan hati Bapak Ibu. Saya itu Masya Allah nggih sakniki kadang niku rada suudon kalih wong-wong sing seneng nulungi tapi di konten ngoten niku lho Bapak Ibu. Kan banyak toh orang-orang niku sekarang meraup keuntungan dari nulungi wong-wong sing miskin gitu nggih. Nah, kok digawe konten gitu. Terus nanti dia kaya dari situ gitu. Sebenarnya menolong itu nggih sah-sah saja, bahkan bagus ini. Tapi kadang dieksploitasi gitu. Makanya nanti kita akan bisa melihat mana orang yang menolong demi konten sama orang yang menolong karena memang tulus gitu Bapak Ibu. Lain ceritanya kita memvideokan amal kebaikan untuk laporan, foto untuk laporan itu benten. Nek sakniki kan napa nggih? Sedekah sithik digawe konten gitu nggih. Nah, nanti komentarnya memuji-muji dia gitu nggih. Nah, dan ya riskan lah itu untuk niat. Hal-hal kayak gitu tuh sangat riskan untuk niat. Maka hati-hati.
Kemudian selanjutnya yang keenam, annal hijrah min biladi syirk ila biladil Islam min afdalil ibadat. Sesungguhnya secara hakiki, gitu. Yang hakiki ini nggih perpindahan orang dari negara kafir ke negara muslim. Niku jenenge hijrah. Makanya nek jenengan sakniki duwe anak kok disekolahke ning negara kafir niku malah keliru, gitu. Jenengan sekolahke teng Amerika. Lah ning Amerika ini negara mayoritas orang-orang kafir gitu ya. Maksudnya selain mereka bahkan kafirnya tuh kadang sudah sampai tahap ateis Bapak Ibu. Wis ora percaya kalih Tuhan gitu kan. Dan nanti yang paling bahaya adalah ideologi atau akidahnya yang menjadi taruhan. Wong dulu itu Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah demi menyelamatkan akidahnya. Lah kok orang sekarang malah bangga ketika akidah anaknya itu terancam bahaya gitu. Hanya karena dia dapat beasiswa di universitas ternama gitu nggih. Kecuali jenengan bisa menjamin di sana ada komunitas Islamnya gitu nggih. Silahkan mawon. Bisa mengamankan pergaulannya, tidak ikut-ikutan free sex, LGBT. Nah, ya itu silahkan saja. Tapi nggak niku tanggung jawab sih nggak mudah Bapak Ibu. Karena sebenarnya Bapak Ibu ada sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kemungkaran atau mencegah mafsadat itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Jenengan mungkin sekolah anaknya sekolah yang Amerika niku dadi napa niku nggih? Oh, pinter secara dunia gitu nggih. Ahli di bidangnya. Tapi nanti pemikiran salatnya, tauhidnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya itu bisa terancam. Sehingga itu harus didahulukan untuk diselamatkan daripada hanya mengambil keuntungan duniawi. Nah niku nek makna hijrah secara hakiki. Makanya jenengan hati-hati anake nek pamit sekolah ning luar negeri niku didelok tujuane pundi. Anake nek pamit kerja ning luar negeri tujuane endi. Niku didelok nih namun diperhatikan gitu. Jangan sampai hijrah justru dari negara Islam ke negara kafir niku malah kualik gitu nggih. Adapun hijrah secara maknawi itu perpindahan seseorang dari keburukan, kemaksiatan menuju ke ketaatan. Nah, kados sekarang ini kan lagi musim artis hijrah gitu ya. Nah, itu fenomena yang cukup bagus Bapak Ibu. Karena orang-orang jadi terbiasa dengan istilah-istilah Islami, hijab gitu ya. Terus apa isbal dan sebagainya gitu. Nah, terus apa namanya? Apalagi ada musisi-musisi yang sudah taubat kemudian mensyiarkan bahwa musik itu haram dan sebagainya di kalangan artis. Nah itu cukup sebuah fenomena yang cukup bukan membanggakan tapi apa ya menguntungkan untuk dakwah Islam gitu ya. Jadi sekarang itu orang-orang sudah mulai terbiasa dengan bahkan banyak artis yang cadaran itu menjadikan masyarakat sekarang nek ana wong cadaran ya biasa gitu. Ora dionekke ninja napa-napa gitu nggih. Kayak dulu kan dionekke ninja napa-napa gitu nggih. Nah maka itu adalah sebuah kebahagiaan tentunya. Nah, dan selanjutnya niat itu punya fungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Pertama contohnya antara sunnah dan fardu. Jenengan datang ke masjid, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Niku bentuknya sama plek Bapak Ibu. Qobliyah kali subuh niku bentuknya sama persis. Sing bedake napa? Sing bedake niate. Bahkan sama-sama puasa. Iki puasa qadha atau puasa nadar. Karena nih puasa wajib niku nggak bisa dijadikan satu. Nah maka jenengan harus milih. Misal ini qadha karena dulu pernah sakit, safar atau mens atau
alasan yang lain gitu nggih. Nah, itu puasa qadha. Kalau nadar ya beda lagi nanti. Nah, niki wajib dengan wajib. Beda. Salat duhur dan asar niku juga beda niatnya, tapi bentuknya sama. Jenengan jamak qasar, padha-padha lorone bentuke persis plek, bahkan berurutan. Yang membedakan apa nanti? Niatnya. Nah, jadi niat niku bisa membedakan antara yang wajib dengan yang wajib, kemudian yang wajib dengan yang sunnah. Adapun sunnah bisa dikumpulkan jadi satu niatnya. Misal saya puasa Senin Kemis plus Ayyamul Bid. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Bisa banget. Kemudian jenengan sholat qobliyah sama tahiyatul masjid, nggak perlu sendiri-sendiri. Kalau sunnah ketemu sunnah silahkan digabungkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sunnah ketemu wajib didahulukan yang wajib. Kemudian niat juga membedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Ibadah niku berarti ritual. Nek adah niku kebiasaan. Contohnya ngeten, jenengan junub. Terus belum mandi sampai datang waktu subuh. Bangun pagi karena kebiasaan mandi pagi, jenengan asal mandi kemudian berangkat sholat subuh. Baru keingat, loh saya itu junub. Tapi tadi mandine ora niat mandi besar. Maka saat itu juga sholat subuh Anda harus diulang, termasuk mandinya harus diulang. Kenapa? Karena mandinya hanya mandi kebiasaan atau mandi adah. Termasuk ibu-ibu misal wis suci terus mandi tapi mboten diniati mandi besar. Nah, maka itu belum dianggap suci. Dia harus mengulangi mandinya baru nanti boleh sholat dan megang mushaf. Nah, jadi nanti sama-sama mandinya, karena mandi janabah itu kan ketentuannya cuman niat sama yang penting seluruh tubuh terkena air, sudah itu toh Bapak Ibu. Walaupun tentunya nanti kita akan membahas gimana cara mandi janabah yang sempurna, yang sesuai tuntunan dari A sampai Z. Tapi syarat minimalnya niku sing penting enten niat kalih semua badan basah, itu toh. Nah, nek jenengan mandi kebiasaan itu kan mesti semua badan basah gitu. Nah, niku tapi tidak bisa disebut dengan mandi besar. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya mandi besar itu harus ada niatnya. Nah, maka di sini niat punya fungsi mana yang kebiasaan, mana yang merupakan ibadah. Nah, nanti ada ibadah-ibadah sing mboten perlu niat tapi dihitung ibadah Bapak Ibu. Contohnya nopo? Senyum. Nah, senyum ini jenengan ra usah masang niat gitu. Aku senyum mbek Pak Fulan gen untuk sedekah gitu. Itu nggak usah gitu. Nanti kelamaan gitu. Ya senyum aja. Nanti otomatis jenengan sedekah. Kenapa? Karena sudah punya ilmunya. Tabasumuka fi wajhi akhika sodako. Pokoknya mulai sekarang saya akan senyum kepada saudara saya karena itu sedekah menurut perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, semenjak jenengan punya ilmunya, nek senyum otomatis karena mengharap itu tadi, mengharap ridho Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi orang perlu dibolan-balani meh senyum kudu pasang niat sih, itu enggak. Itu nanti ada ibadah-ibadah sing kan ada yang mahdoh dan ghairu mahdoh gitu nggih. Nah, sing perlu niat niku sing mahdoh mawon. Sing niku memang napa niku nggih, ibadah-ibadah ingkang ada tuntunan khusus dari Rasulullah, kados salat, zakat gitu. Zakat niku kan ya benten antara jenengan sedekah sama napa niku infak sama zakat gitu. Karena nanti nek infak niku mboten wajib, nek zakat niku wajib.
Maka jenengan nggak bisa, aku sudah zakat kok, wong aku setiap bulan nyisihkan sekian untuk infak gitu. Nah itu nggak bisa, karena zakat itu ada yang namanya haul dan nisab. Nisab itu batas minimal, haul itu batas waktunya minimal 1 tahun. Kalau itu benda-benda yang dikiaskan ke dirham maupun dinar, emas, perak atau nominal uang itu nggih. Nah, jadi kalau seandainya kita itu niate zakat kok bulanan gitu nggih, padahal nisabnya nggak nyampe, haulnya juga nggak nyampe, maka itu otomatis jadi infak biasa gitu. Berarti dia belum berzakat, karena zakat itu nanti harus dikumpulkan, dihitung, diaudit. Napa niku kekayaannya Anda berapa yang berkembang, kemudian nanti ada zakatnya sendiri. Nggih. Mungkin ini ada yang ditanyakan mboten Bapak Ibu terkait dengan niat? Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Mandi besar pada hari Jumat. Gimana Pak, saya kok nggak dengar? Oh nggih. Nggih, insya Allah kalau mandi Jumat, jenengan mandi janabah di hari Jumat itu sudah mendapatkan keutamaan mandi Jumat di hari, mandi janabah di hari, mandi besar di hari Jumat. Jadi nggak perlu ngulang lagi ya. Misalkan bagi yang laki-laki berkeluarga, malamnya berhubungan, kemudian paginya mandi besar. Niku mandi itu sudah include nek hari Jumat, otomatis menjadi mandi besar di hari Jumat. Ora usah napa niku dibaleni melih. Kecuali nek jenengan kerjane kemringat, nggih. Misal jam 7 berangkat kerja, kemudian jenengan kok keringetnya banyak karena kerjanya di bawah terik matahari. Nah niki disunahkan untuk mandi lagi. Kenapa? Karena nanti bau badannya bisa mengganggu jamaah sholat Jumat. Jadi tujuannya, salah satu hikmahnya kita mandi di hari Jumat itu kan biar penampilannya itu maksimal nggih Pak nggih. Dan kita itu tidak boleh napa niku membawa bau-bau nggak sedap ke dalam masjid. Nah, Indonesia qadarullah hari Jumat niku bukan hari libur, tapi hari kerja. Otomatis orang-orang yang bekerja di hari Jumat kalau kerjanya berat akan mengeluarkan keringat. Nah, bagi orang-orang seperti ini disunahkan lagi untuk mengulang mandi. Tapi bagi orang-orang sing kerjane kantoran ning AC napa memang praine dina Jumat, misalkan pagi sudah mandi, maka itu sudah cukup karena dia bau tubuhnya tidak terlalu menyengat, tidak bau sehingga tidak mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi insyaallah sudah cukup kalau jenengan mandi di pagi hari dan jenengan napa niki tidak mengeluarkan keringat kembali yang mengotori badannya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.